Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Senang sekali karena saya bisa kembali lagi dan saya berharap kabar kamu baik dan selalu diberikan kesehatan juga, serta diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran di dalam menjalankan aktivitas kamu sehari-hari. Dan yang paling penting, sehat, rezekinya gampang, rezekinya lancar dan berlimpah. Amin ya. Teman-teman, gak kerasa bahwa sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-10, yaitu Capricorn untuk bulan September tahun 2020. Itu artinya kita akan menyelesaikan tinggal 2 zodiak lagi sampai ke zodiak ke-12, berarti selesai dan kemudian kita lanjutkan untuk zodiak di bulan-bulan selanjutnya. Dan seperti biasa juga saya setting untuk masa berlaku pembacaan zodiak seperti ini adalah sekitar 5 bulan ke depan. Jadi kalau sekarang untuk September, berarti masa berlakunya sampai dengan Februari tahun 2021. Dan teman-teman juga sudah banyak yang bertanya, Mas Damar kapan dong bikin pick a card? Pilihan kartu yang seperti biasanya gitu kan. Karena lama saya nggak bikin, karena saya harus menyelesaikan ini dulu. Sebetulnya diselang-seling pun nggak masalah gitu kan. Tapi cuman saya pengen menyelesaikan ini dulu. Tergantung mood juga sih. Kalau misalnya lagi pengen nerusin ini terus, ya udah terusin. Tapi kalau tiba-tiba kepengen bikin yang pick a card, ya udah bikin pick a card ya. Tapi yang jelas tunggu aja teman-teman. Pick a card bakal segera saya bikin juga. Gak tahu nanti apakah harus nunggu ini selesai sampai 12 zodiak atau nanti bisa tiba-tiba saya bikin, kita lihat aja nanti, oke? Dan seperti biasa teman-teman, saya akan shuffle kartu dan kita ambil 5 kartu untuk Capricorn bulan September tahun 2020 yang masa berlakunya adalah sampai dengan bulan Februari tahun 2021. Sengaja saya bikin lama karena, atau saya setting ya, energinya seperti ini, karena saya berharap bahwa teman-teman ketika nggak sempat menyaksikan video ini di bulan September, bisa bulan berikutnya sampai bulan Februari. Ini pembacaan bersifat general ya, jadi siapapun bisa menyimak untuk Capricorn. Artinya juga tidak akan resonate untuk semua orang. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak resonate dan kepengen melakukan personal atau private reading, silahkan aja bisa langsung chat ke WA yang tertera di atas sini atau di deskripsi ya. Dan sebaiknya sih sarankan baca di deskripsi terlebih dahulu, jadi tahu sedikit gambaran aturan mainnya seperti apa ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Capricorn untuk September 2020. Ada pesan apa? Ada hal apa yang harus kamu ketahui? Sesuatu yang harus kamu perhatikan atau diwaspadai? Yang jelas semuanya akan kita ungkapkan di sini teman-teman. Dan saya berharap teman-teman nanti bisa menyimak dengan baik, karena di sini kita bakal memberikan petunjuk-petunjuk yang harapannya ini bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, bermanfaat untuk ke depan nanti. Oke, 5 kartu saya bakal shuffle dan bakal saya ambil. Satu, 2, 3, 4, 5. Baik, untuk Capricorn September tahun 2020 sudah kita buka 5 kartu di depan saya. Saya akan mencari pensil. Oke, ini pensilnya. Saya akan melihat Capricorn, atau saya sudah merasakan juga nih Capricorn. Sepertinya saya merasakan bahwa Capricorn sedang merasakan sebuah kelelahan yang sangat luar biasa. Ya, lelah atas apa yang sedang diupayakan, atas apa yang terjadi. Sepertinya energi ini sudah kamu tangkap juga dari sebelum bulan September. Ya, biasanya sudah ketangkap seperti itu. Dan September ini merupakan titik kejadian-kejadian yang kamu alami, atau paling tidak awal dari kejadian yang kamu alami.
Tapi sekali lagi, bisa ini sudah ditangkap energinya dan bahkan sudah terjadi sebelumnya. Kalaupun belum, itu artinya bisa dijadikan sebagai kewaspadaan dan juga mungkin bisa diantisipasi agar hal itu tidak terjadi. Karena bisa, ya, bisa. Jadi seumpamanya kita sedang berjalan, kemudian kita mengetahui ada lubang di depan, kemudian ada petunjuk bahwa yang memberitahukan bahwa awas di depan ada lubang. Otomatis dong kita harus mencari jalan alternatif atau menghindar dari lubang itu supaya kita tidak kejeblos. Nah, gambaran untuk Capricorn saya merasakan dan melihat di sini adanya Capricorn sudah jadi gini, apa yang diperjuangkan Capricorn selama ini sepertinya karena lelah, karena permasalahan yang cukup berat, Capricorn melepaskan harapan yang selama ini sudah dipupuk, harapan yang selama ini sudah dimiliki, dan kemudian dilepaskan begitu saja, karena di sini juga disertai dengan suatu kesedihan, perasaan kecewa, dan kemudian kamu meninggalkan apa yang sudah kamu bangun selama ini. Ini energinya bisa vice versa, ya. Jadi meninggalkan bisa, ditinggalkan juga bisa. Jadi artinya adalah, bisa jadi dalam hal ini adalah kamu yang meninggalkan sesuatu yang sudah kamu bangun, atau bisa jadi adalah pasangan kamu yang meninggalkan kamu. Artinya hal yang sudah terbangun itu sudah ditinggalkan begitu saja tanpa diabaikan lagi, atau tanpa diperhatikan lagi. Jadi diabaikan, ya. Jadi ini tanda bahwa ada kepergian, ada yang meninggalkan atau ada yang ditinggalkan, seperti itu. Dan di sini saya rasakan sekali bahwa ada kesedihan yang sangat dalam, ada kekecewaan yang sangat dalam juga. Jadi karena situasi dan kondisi yang ini kan ada bulan, ya, di sini bulan. Bulan itu kan menunjukkan bahwa berhubungan erat dengan perasaan atau perasaan yang sedang dominan dibanding logika. Nah, perasaan kamu ini sedang sedih, sedang kecewa, sedang harapannya pupus gitu, ya. Kemudian kamu meninggalkan seluruh harapan yang sudah kamu bangun selama ini, ya. Tapi ada pesan yang selanjutnya bahwa bagaimanapun ataupun apapun dan bagaimanapun situasi yang kamu hadapi saat ini, kejadian apa yang sedang kamu hadapi saat ini, hal terpenting adalah jangan sampai kamu hilang keseimbangan, gitu loh. Artinya di sini di kartu kedua ada Two of Pentacles mengajak kamu untuk menyeimbangkan diri, gitu loh. Jangan sampai kamu timpang, jangan sampai kamu kamu pergi boleh, meninggalkan boleh, gitu kan. Menarik diri juga boleh demi ketenangan dan sebagainya. Tetapi saran saya sih jangan sampai kamu merasa kalah dan kemudian kamu tidak melakukan apapun. Ya, janganlah gitu loh. Karena menurut saya sayang sekali gitu kan, apabila di zaman-zaman sekarang, di era-era sekarang di mana kita harus berkompetisi, segala sesuatunya sangat kompetitif sekali gitu kan. Kalau kita nggak survive, kita nggak bisa memiliki kehidupan yang baik. Nah, kalau pasrah begitu saja, saya rasa akan menjadi buruk keadaannya. So di kartu kedua pesannya adalah seimbangkan hidup kamu, gitu kan? Dengan cara apa? Mengatur pikiran dan hati kamu supaya selaras dan terjadi keseimbangan yang baik, agar kamu bisa menyelesaikan semua permasalahan dengan baik. Saya melihat dan merasakan di sini ada dua hal. Bisa jadi ini berhubungan dengan asmara kamu dan sangat berhubungan dengan kekasih dan pasangan kamu atau suami istri kamu. Tapi di sisi lain ini juga bisa jadi berhubungan dengan kehidupan secara umum, misalnya seperti pekerjaan, karir kamu dan sebagainya seperti itu. Jadi di beberapa aspek kehidupan ini bisa masuk asmara maupun kehidupan karir dan sebagainya. Tapi sarannya atau pesannya adalah sama, di mana kamu tetap harus menyeimbangkan diri. Bahkan di kartu ketiga saya melihat di sini adanya perenungan yang saat ini kamu sering melakukan perenungan, saat ini kamu sering menarik diri. Itu yang saya rasakan, karena terjadi sebuah fluktuasi yang memang di luar dugaan juga gitu kan. Karena gini teman-teman, bahwa apa yang terjadi besok kan kita tidak pernah tahu. Saya juga banyak mengalami hal-hal semacam itu gitu kan. Banyak mengalami suatu kejadian yang di luar dugaan sekali. Dan itu dulu sama sekali saya tidak memahami hal-hal seperti itu karena mungkin masih lugu, masih belum banyak belajar dan sebagainya gitu kan. Nah, setiap orang itu seperti itu teman-teman, gak usah khawatir.
setiap kejadian pada akhirnya membuat kita belajar. Nah, ketika kita belajar, kita semakin tahu dan semakin peka terhadap hal-hal yang akan terjadi. Nah, itu pun yang saya rasakan juga. So, alhamdulillah gitu kan, dengan kejadian-kejadian yang pernah saya alami secara pribadi pun, saya banyak mengalami sebuah pembelajaran yang pada akhirnya membuat saya menjadi lebih peka, ya, bisa merasakan sesuatu. Jadi gambaran-gambarannya sudah ketangkap gitu kan. Jadi misalnya saya ketemu dengan seseorang yang mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan dan sebagainya, saya bisa membaca dan merasakan orang itu bagaimana. Sehingga kedepannya sudah bisa diprediksikan dan bisa diantisipasi. Sama dengan teman-teman juga seperti itu saya rasa ya. Jadi keseimbangan harus kamu butuhkan. Kalaupun ini memang harus terjadi, ya sudah, nggak usah disesali. Kemudian di kartu ketiga, di sini ada Nine of Sword, ya, Nine of Sword. Ada 9 pedang. Berarti ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar ngerasa sedih banget atas kejadian yang kamu alami, gitu loh. Kamu kecewa banget atas kejadian yang kamu alami, gitu loh. Bahkan kalau misalnya ini berkaitan dengan pasangan kamu tuh, kamu lagi kecewa banget sama pasangan kamu, nggak nyangka, nggak menduga bahwa pasangan kamu melakukan hal itu, gitu loh. Hal ini bisa jadi disebabkan karena adanya percekcokan, ketidakcocokan lagi dan sebagainya. Adanya perselisihan dari beda pendapat dan sebagainya bisa juga. Dan satu lagi, ada orang ketiga, ya, bisa jadi karena itu juga, karena ada orang ketiga, sehingga kamu merasa sangat terpukul sekali, kecewa sekali, ya. Dan fluktuasi kehidupan yang terjadi sekarang memang di luar dugaan kamu, sehingga kamu sangat kecewa, sangat sedih, dan pikiran kamu sekarang sedang lagi negatif-negatifnya. Nah, tapi saran saya teman-teman bahwa hal itu wajar, hal itu lazim terjadi. Cuman satu hal yang harus kamu pahami adalah sadari, ya, sadari bahwa ini memang terjadi, gitu loh. Ini memang harus kamu alami. Maka kesadaran-kesadaran batin yang harus kamu bangun itu tujuannya adalah untuk menciptakan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kamu sendiri, gitu loh. Jadi gini, apapun yang sedang terjadi, apapun yang Tuhan berikan sebagai bentuk permasalahan, ujian atau apapun, hal yang harus kita lakukan kedua adalah kita menerima, gitu loh. Menerima terhadap apa yang terjadi itu. Karena kalau kita tidak menerima, kita menolak, gak terima dong, gitu kan, gak bisa, dan sebagainya. Yang ada kita bertentangan dengan hukum alam semesta, di mana apa yang terjadi, kok kamu melawan, gitu kan, melawan arus. Jadi supaya kamu tidak terbebani, supaya tidak semakin sakit dan sebagainya, so langkah kedua adalah kamu menerima. Udah terima aja, gitu loh. Tapi kan gak enak, ya udah terima aja, gitu loh. Tapi kan sakit, iya, tapi terima aja, gitu loh. Jadi memang kita harus menerima, gitu loh. Nah, maka dari itu di poin ketiga adalah setelah menerima adalah kita harus mengakui. Ya sudah, akui saja bahwa aku kecewa, aku sakit hati, aku terhianati, aku sedih, aku marah, aku dendam dan sebagainya. Akui saja. Ya, jadi sekali lagi pertama sadari, yang kedua adalah menerima, ya, apapun yang terjadi terima saja, dan yang ketiga adalah akui bahwa aku kecewa, aku sedih, aku marah dan sebagainya, ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sebentar, yang ketiga dulu. Kenapa kok harus mengakui, gitu kan? Itu sama halnya kita sengaja mengangkat, memunculkan emosi-emosi negatif. Karena kalau emosi negatif itu dibiarkan, dia akan mengendap, energinya menyatu dan menjadi kemelekatan di dalam diri kita. Maka supaya itu muncul, kita akui saja. Akui saja, kemarahannya dimunculkan, kesedihannya dimunculkan, kecewanya, dendam dan sebagainya, munculin aja. Tujuan dimunculkan itu semua adalah untuk apa? Untuk masuk ke poin keempat, yaitu melepaskan atau releasing, ya. Dirilis, rilis aja, lepasin aja. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu melakukan terapi-terapi mandiri, kalau bisa. Kalau tidak bisa, kamu harus dibantu sama hipnoterapis atau ahli terapi. Cara sederhana untuk melakukan terapi sendiri adalah dengan cara
main nafas ya. Jadi permainan nafas, tarik nafas, lepaskan lewat mulut pelan-pelan. Saat tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, rasakan energi positif masuk ke dalam tubuhmu, lalu lepaskan lewat mulut pelan-pelan. Saat melepaskan, niatkan untuk membuang energi negatif dan semua emosi negatif. Itu cara yang paling sederhana yang bisa kamu lakukan untuk self-healing atau menterapi diri sendiri. Dan yang kelima, ya, jadi saya ulang lagi. Pertama, menyadari. Kedua, menerima. Ketiga, mengakui. Keempat, melepaskan atau releasing. Dan kelima adalah memberikan sugesti baru. Sugesti baru itu apa? Ya, aku bisa, aku yakin semua akan aku lewati. Jadi keyakinan-keyakinan yang positif yang dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar kamu. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, jadi untuk self-healing. Dan ini juga di kartu ketiga, ini artinya ada pesan atau saran bahwa kamu harus melakukan self-healing juga, daripada kamu sendiri terpuruk, menarik diri dan sebagainya. Tapi lebih baik menarik dirinya kamu itu digunakan untuk self-healing atau self-therapy. Oke? Buat yang pengen lebih jelas lagi, silahkan nanti bisa kamu chat ke WA saya. Kita bisa melakukan private reading atau private terapi sesuai dengan kebutuhan yang kamu inginkan saat ini, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya melihat lagi di kartu keempat ada King of Cups. Ini kabar baik buat kamu. Karena di saat kamu merasakan kesedihan, terpuruk dan sebagainya, ada banyak teman-teman yang datang ke kamu. Dia orang-orang yang ramah, dia orang-orang yang peduli dan bahkan bisa berempati kepada yang kamu rasakan atau kepada kamu. Itu karena apa? Karena kamu juga orang yang baik, kamu punya banyak teman, kamu pintar bergaul, kamu disukai oleh banyak orang dan sebagainya. Maka teman-teman atau teman kamu, sahabat kamu datang kepada kamu dan memberikan motivasi, solusi, menghibur dan sebagainya. Jadi saran saya, dengarkan teman-teman kamu, berterima kasihlah pada mereka karena mereka adalah orang-orang yang peduli kepada kamu. Dan bahkan mereka datang ke kamu untuk membantu dalam bentuk apapun, gitu loh, ya. Jadi sekali lagi di sini, di samping ini adalah gambaran sebagai teman-teman kamu, artinya kamu sendiri pun harus bangkit, ya. Setelah kamu melakukan perenungan, melakukan terapi sendiri, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kamu juga harus segera bangkit. Jadi ini nyambung ke sini, ya. Di sini ada seorang raja. Seorang raja adalah gambaran seorang yang kuat, yang otoritasnya bagus, dia punya power, dia punya karisma, punya pengaruh dan sebagainya. Jadi orang hormat, tunduk pada dia. Artinya adalah apa? Setiap manusia, setiap orang berhak dan punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Hargai diri sendiri agar kamu juga dihargai oleh orang lain, ya. Sayangi diri sendiri agar kamu juga disayangi oleh orang lain, gitu kan? Bagaimana orang lain bisa sayang sama kamu kalau kamu sendiri tidak sayang pada diri kamu sendiri, kamu tidak hormat pada diri kamu sendiri. Itu hukum-hukum yang harus kita pahami. Oke, ya. Jadi sekali lagi untuk Capricorn bulan September, itu gambaran di kartu keempat seperti itu, yang semoga itu menguatkan kamu juga. Tapi sekali lagi, siapapun yang datang ke kamu, menguatkan kamu, memberikan motivasi buat kamu, itu sifatnya adalah sebagai trigger saja, gitu kan. Tetapi pengambil keputusan adalah diri kamu sendiri, ya. Decision makernya adalah kamu sendiri. So sebanyak apapun orang datang, kalau kamu tidak bisa memutuskan maka sia-sia. So sekali lagi saya katakan bahwa keputusan ada di diri kamu sendiri. Hidup adalah pilihan. Maka pilihlah yang terbaik. Jangan sampai itu membuat kamu terpuruk terus-menerus, sehingga kamu lupa untuk bangkit. Oke? Itu kartu keempat. Sekarang kartu kelima. Dari kartu kelima, ini sambungan dari kartu keempat. Ketika kamu sudah bisa bangkit, kamu bisa move on kembali, menata kehidupanmu kembali, maka pola selanjutnya, ya. Jadi gini teman-teman, saya kepengen jadi di dalam pembacaan ini saya memang tidak sekedar ngebaca, ya, tidak sekedar ngereading aja,
Tapi saya selalu menyisipkan hal-hal yang bersifat ini nggak sekedar motivasi, tapi juga advice dan juga pencerahan gitu loh. Sekaligus saya sertakan metode-metode atau rumus-rumus dalam suatu keilmuan tertentu, yang jelas keilmuan dalam konteks pemberdayaan diri, self-empowerment, itu saya sertakan gitu loh. Karena harapannya setelah kamu mendengarkan atau menonton video ini, kamu benar-benar mendapatkan sesuatu dari video ini gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar reading, wah ini akan terjadi gini, akan terjadi begini. Tapi saya sertakan hal-hal yang bisa memberdayakan kamu sendiri. Setelah kartu keempat kamu jalankan, maka kartu kelima ini akan menjadi pola yang bergulir selanjutnya. Yaitu kamu akan mendapatkan banyak kesempatan, bahkan Tuhan memberikan banyak pilihan-pilihan yang baik dan positif. Tapi ingat, ini pilihan ya. Jadi kartu kelima adalah Seven of Cups. Di sini menunjukkan bahwa akan ada banyak pilihan yang hadir dalam kehidupan kamu. Pilihan apa? Macam-macam. Kalau misalnya itu dihadapkan dengan pasangan asmara kamu, berarti Tuhan memberikan banyak pilihan untuk kamu pilih siapa yang cocok jadi teman hidup kamu atau pengganti dia setelah kamu kehilangan dia. Tapi kalau misalnya aku nggak kehilangan dia, bagaimana Mas Damar gitu kan? Oke, ini kan luas ya, tidak hanya masalah pasangan, bisa jadi di masalah pekerjaan. Ya, di sini kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan atau memilih suatu pekerjaan yang memang pada akhirnya harus kamu pilih dan itu realistis kamu pilih, hasilnya bagus dan mendukung kamu ke masa depannya nanti atau merubah kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya setelah pola yang kamu alami, ya, di sini lari ke sini, sekali lagi di sini kamu akan membuat pilihan atau dihadapkan dengan pilihan. Dan ketika dihadapkan dengan pilihan, itu artinya pilihan-pilihan itu adalah pilihan yang positif dan yang membahagiakan buat kamu. Jadi kalau boleh saya bilang, polanya bergulir sangat bagus gitu kan. Dari kamu kondisinya terpuruk, kecewa, marah dan sebagainya. Di sini masih ada ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan. Tapi di sini kamu ada semacam ada pesan yang harus kamu jalankan tentang kebangkitan, tentang self healing, terapi diri sendiri. Tujuannya adalah supaya terseimbangkan kondisi pikiran dan hati kamu. Lalu kamu juga akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Mungkin dia orang yang lebih tua dari kamu atau orang yang lebih pengalaman dari kamu. So orang ini bisa memberikan motivasi ya. Dan kamu sendiri pun punya hak untuk menjadi seorang yang berbahagia, seseorang yang sukses dan sebagainya. Dan di kartu kelima, sekali lagi di sini kamu akan membuat pilihan. Dan pilihan hidup kamu tentu pilihan yang paling tepat dan paling baik. Nah, untuk menentukan pilihan itu, saya sarankan jangan gegabah, gitu kan? Karena di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seven of Cups ini pilihannya macam-macam gitu kan. Nah, pilihan itu ya oke lah, anggap aja semuanya bagus gitu kan. Tetapi kan kita harus memilih yang paling bagus di antara yang bagus. Oke, jadi saran saya, berhati-hatilah, pertimbangkan dengan matang sebelum memilih. Bila perlu konsultasikan dengan orang yang berpengalaman, sehingga apapun yang sedang kamu hadapi untuk kemudian kamu pilih, benar-benar dalam keputusan dan pilihan yang tepat. Saya rasa itu dulu teman-teman untuk yang mendengarkan Capricorn, yang bukan Capricorn pun juga masalah gitu kan. Semoga bermanfaat apa yang saya bacakan. Dan buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, karena ini sifatnya general, tidak akan resonate buat semuanya. Tapi kalau kamu pengen lebih resonate lagi, 90% bahkan sampai 99% resonate, silahkan kamu bisa langsung chat ke WA saya dan bisa melakukan konsultasi langsung bersama saya. Boleh tanya apa saja tentang jodoh, asmara, rezeki, karir kamu cocoknya usaha apa, atau mungkin saat ini kamu sedang ada perasaan tidak nyaman atau curiga dengan pasangan kamu, karena ada dalam tanda kutip indikasi orang ketiga. Silahkan teman-teman untuk memperjelas semuanya, kamu bisa juga konsultasikan kepada saya langsung. Oke? Oh ya, buat teman-teman yang barusan juga mampir di channel ini, jangan lupa lakukan satu kebaikan saja pada hari ini dengan cara subscribe channel Damar Aji, like, komentar, dan silahkan share kemana-mana.
Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Salam sehat selalu, salam bahagia, dan salam keajaiban. Saya Damar Aji, sampai jumpa.